Jawa, ketika malam mulai menelan cahaya, ada satu sosok yang dipercaya berkeliaran mencari yang hilang dan mengambil yang kosong dari hati manusia. Dia bukan sekedar legenda, dia adalah peringatan. Wewe Gombel. Legenda Wewe Gombel berakar dari sebuah kisah tragis di masa Jawa kuno. Cerita bermula dari seorang perempuan, istri setia yang hidup dalam tekanan dan penghinaan. Suaminya selingkuh, sementara penduduk desa menuduh sang istri sebagai perempuan gila. Suatu malam setelah dipukuli dan diusir, perempuan itu mengambil keputusan yang mengubah takdir. Ia mengakhiri hidupnya di belakang rumah, tepat di bawah cahaya bulan purnama. Namun kematiannya bukanlah akhir. Rohnya kembali dipenuhi amarah dan luka. Ia menjadi makhluk malam, Wewe Gombel. Sosok tinggi dengan rambut kusut, mata yang tak pernah berkedip, dan dada panjang menggantung seperti ingin merengkuh siapapun yang mendekat. Kisah kemunculan pertamanya tersebar dari mulut ke mulut para penduduk desa di lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Desas-desus itu terus berkembang. Orang-orang percaya bahwa Wewe Gombel menculik anak-anak yang diabaikan atau disakiti orang tuanya. Ia tidak menyakiti mereka, ia hanya membawa mereka pergi, memberi mereka tempat di pelukan dinginnya, sampai para orang tua menyadari kesalahan mereka. Namun bagi mereka yang melihat sosoknya secara langsung, tubuhnya digambarkan membiru, dengan mulut lebar seakan bisa menelan seluruh cahaya malam. Wewe Gombel selalu dikaitkan dengan waktu antara maghrib hingga tengah malam, waktu ketika dunia manusia dan dunia roh bersinggungan paling tipis. Beberapa keluarga Jawa kuno dulu menutup rapat pintu saat maghrib, membakar kemenyan, dan memadamkan lampu, takut jika cahaya menarik perhatiannya. Konon bila seseorang mendengar namanya dipanggil dari balik jendela, jangan jawab, itu bukan manusia, itu adalah tanda ia sudah berada sangat dekat. Seiring waktu, kisah Wewe Gombel berkembang dari cerita desa menjadi legenda nasional. Tahun 1940-an, kisahnya masuk ke film horor layar lebar, komik misteri, hingga acara televisi. Ia menjadi sosok kengerian lokal, sosok perempuan terkutuk yang merayap di loteng, di belakang rumah, di pohon bambu, atau berdiri diam di bawah lampu jalan berkedip. Di era modern, Wewe Gombel muncul kembali di media sosial, urban legend, dan cerita internet. Anak muda membicarakannya bukan hanya sebagai hantu, tetapi sebagai simbol trauma masa lalu, tentang bagaimana kekerasan melahirkan dendam yang tidak pernah selesai. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apakah Wewe Gombel benar-benar ada. Yang pasti, cerita ini bertahan ratusan tahun, lebih lama dari desa tempat ia pertama kali muncul. Dan jika suatu malam kau sedang berjalan sendirian
balik pepohonan. Ingatlah satu hal, dia mungkin hanya ingin mengajakmu pulang.